Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Mas Aris Pur. Tetapi kali ini saya akan mempertanyakan khusus seputar jual beli kambing lah dan pengadaan kambing. Mas Aris, ya. Saya minta jawaban yang apa adanya aja. Ya. Ini pertanyaan yang pertama, ngapa sih kalau jual kambing itu, kalau beli peternak itu mahal, tapi kalau pas jual itu murah? Kalau pas beli mahal, kalau pas jual murah. Sebenarnya tergantung itu, Mas. Maksudnya tergantungnya gini, kalau kita terbuka intinya lah ya, ibaratnya asal kita misalnya beli bahan nih, terus kita terus dirawat bagus, kambingnya besar, banyak perkembangannya, pasti dijual seharusnya ya mahal karena ada peningkatan. Tapi kalau ketika kita beli kambing bagus, kita nggak bisa ngerawat, pasti dijual murah. Nah, terus kedua kalinya kadang orang milih bibit itu gimana ya, belinya bagus cuman kan nggak bisa ngerawat, jadinya ya kerugiannya di situ. Cuman kalau kambingnya beli jelek terus dirawat jadi bagus, ya seharusnya dijual ya tetap mahal lah. Tetap mahal. Makanya kalau beli bibit yang harganya agak mahal dikit nggak apa-apa, yang penting bahannya bagus, jadi perkembangannya itu cepat gitu, otomatis ya untung gitu kan. Pertanyaan kedua, Mas Aris, bagaimana memilih bibitan agar tahu bagus dan jeleknya, baik itu secara fisik maupun secara genetik lah? Kalau secara fisik ya, kalau fisik kan kita bisa kelihatan, jadi kambing itu sehat enggak, terus kakinya itu bagus enggak, cerah, bulunya halus apa gimana gitu, ya itu kambingnya bagus. Cuman kalau yang namanya genetik itu kan garis keturunan. Jadi kalau misalnya emang kambing itu jenisnya kambing jumbo, kayak tulangannya besar, jadi dari induknya besar, pejantannya juga besar, itu kan kambing yang jenis genetik, jadi emang dia itu kodratnya emang kambing bagus. Ya itu bisa dilihat dari bapak mamaknya, terus dia itu usia berapa bulan, besarnya sebagaimana gitu kan, pasti di atas kambing normal. Kalau kambing kacang mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan mungkin bobotnya di bawah 10 kilo mungkin kalau kambing kacang. Cuman kalau kambing PE pasti di atas 10. Kambing bur ya sama lah, kalau 3 bulan itu kalau kambing bur normal itu sekitar 15 kilo. Jawa Randu? Jawa Randu mungkin kalau Jawa Randu yang bagus, yang super, sekitar 12-an kilo lah. 12-an kilo. Kalau beli di pasar untuk menentukan jelek bagus, emangnya susah nggak sih untuk? Sebenarnya kalau kita paham sebenarnya enggak sih, Mas. Kambing itu calonnya bagus, pertumbuhannya bagus, apa kan kelihatan. Misalnya kambing masih muda terus posturnya udah di atas rata-rata, itu pasti emang itu garis keturunan kambing bagus gitu, emang kambing jumbo. Kalau pedagang itu membeli ke ternak itu lebih memilih harga murah atau harga mahal? Maksudnya? Ya berkaitan, umpamanya ini kambing lah, kambing benar-benar bagus. Harganya mahal. Kalau di peternak mintanya mahal, tapi ketika pedagang beli itu apakah memikirkan bahwa itu bagus atau jelek apa enggak? Ya kalau saya pedagang kan beda-beda sih, Mas, sistemnya. Kalau saya kan sistemnya saya breeding, ibaratnya ya saya sambil jual gitu kan. Cuman kan saya jualnya nggak jarang lah ke pasar-pasar gitu. Kalau saya nggak mikirin ini dijual langsung untung apa enggak. Kalau saya pribadi, yang penting niatnya kan dipelihara. Kalau emang kambingnya ini bagus, harganya mahal dikit gak apa-apa, cuman kan nanti pertumbuhannya lebih cepat gitu. Yang penting kalau saya beli kambing yang pertama seneng, nanti untungnya mengikuti gitu. Pertanyaan lagi, Mas Aris, sumber makanan seperti apa yang paling bagus untuk kambing di breeding? Sumber makanan yang paling bagus, asupannya lah, pemberiannya. Maksudnya konsentrat apa alami gitu? Ya butuh dua-duanya sebenarnya, Mas. Kalau breeding itu hijauan itu ya penting, konsentrat itu juga penting. Kalau alami itu ya emang kandungannya nggak segitu banyak kayak konsentrat gitu proteinnya, cuman dia itu kan seratnya
banyak. Terus kalau misalnya induk menyusui pasti bagus buat air susu. Terus kalau konsentrat itu kan banyak proteinnya, jadi kalau misalnya kayak cempe-cempe yang masa pertumbuhan, kalau dikasih makan ada konsentratnya pasti pertumbuhannya lain. Soalnya di saya pribadi juga mengalami gitu Mas, meskipun kambing ini beranak di sini banyak 2 ekor, 2 ekor ini anakan sini. Yang satu umur 2 bulan udah doyan konsentrat, yang satunya belum, nggak mau makan konsentrat. Pertumbuhannya pasti jauh gitu. Kalau untuk kambing penggemukan gimana? Kalau kambing penggemukan mah, kalau penggemukan kan jangkanya nggak panjang. Jadi 4-5 bulan, paling lama 1 tahun lah misalnya kalau jangka panjang. Itu kan pasti dibongkar, dipotong. Ya kalau hijauan sih nggak terlalu penting sih, maksudnya yang penting serat kayak fermentasi udah cukup. Soalnya kalau indukan kan bisa 5 tahunan di sini. Kadang kalau memang masih produksi nggak dijual sampai tua gitu. Pertanyaan selanjutnya Mas Aris, mana yang paling menjanjikan dari berternak kambing? Breeding atau penggemukan gitu? Ya gimana ya jawabnya? Ya sebenarnya beda-beda sih Mas. Orang berpandangan, ada yang bilang breeding menjanjikan, ada yang penggemukan menjanjikan. Yang jelas gini, kalau breeding itu jangka panjang. Breeding itu minimal kalau kita masih pemula ini ya, masih misalnya baru beli sekarang, beli paling enggak 10 bulan kita baru dapat hasil, karena 5 bulan hamil, nanti 3 apa 4 bulan baru kita jual anak kan. Kalau dari kalau penggemukan kan 3 bulan mau 2 bulan. Kalau dari jenis yang menjanjikan, maksudnya PE, Jawa Randu, Kacang, Pur, atau Senduro, atau Sanen, atau Benggala? Oh, itu variasi sih. Semuanya untung sebenarnya. Sebenarnya semuanya untung. Cuman gini, kalau dari kacang aja dulu ya. Ya kacang ya tahu sendiri kan harga jualnya lepas sapi paling berapa. Kalau pakannya kita beli pasti ya bisa dibilang tipis gitulah. Kalau ketemu kalau Jawa Randu ya lumayan. Kalau Jawa Randu ya bibitnya nggak terlalu mahal, terus jualnya nasional, ibaratnya ke siapa aja mau beli gitu kan. Kalau PE sama Bur kan nggak ke semua orang, nggak ke semua pasar. Nah terus kalau apa namanya Bur perawatannya enak, harga jualnya juga tinggi, cuman barangnya yang langka. Nah kalau PE harganya ya variasi, kelas breeding, kelas seni, kelas kontes itu kan variasi. Kalau yang kelas kontes pasti perawatannya apa ya, khusus lah gitu. Mungkin banyak orang bisa beli, cuman nggak semua orang bisa ngerawat gitu. Selanjutnya Mas Aris, di mana titik poin prediksi ini ya, prediksi titik poin ternak kambing bisa rugi? Ternak kambing bisa rugi. Yang pertama apa ya? Yang pertama pasti kalau kambing itu perawatan sama pakan itulah yang mempengaruhi besar kerugian. Pakannya mungkin terlalu mahal, apa perawatannya kurang bagus gitu. Terus kalau salah pilih bibit bisa, terus emang apa ya, rinciannya kurang pas gitulah biasanya. Kalau titik poin prediksi ternak kambing itu menguntungkan? Kalau yang menguntungkan, ya pasti menguntungkan gitu. Yang pertama ya kita bikin dari awal gitu. Yang penting kandang itu yang penting nyaman. Terus kedua itu sumber pakan. Jadi kalau kita pakannya hijauannya mencukupi, nggak beli, kita bisa contohnya nanam rumput lah gitu kan. Pasti mengurangi biaya pakan. Pasti kan pakan itu paling penting. Kalau kita pakannya murah, nggak beli kayak gitu kan, pasti ya untung. Tipis lah kalau kerugian itu, namanya kita pakan nggak beli kan intinya. Mungkin perawatan penanaman itu berapa kan. Nah pasti gitu, apalagi terus kalau ngerawatnya bener, kambingnya bagus, pasti untung gitu. Terus selanjutnya Mas Aris, sebenarnya kapan waktu yang paling tepat jual kambing? Itu beda-beda Mas. Kalau kita penggemukan kelas pejantan besar, pasti puncaknya itu di Lebaran, Idul
Adha itu pasti puncaknya kalau jantan. Cuman kalau jantan kalau yang gede-gede di atas 2,5 kayak sekarang musim sekarang jualnya susah, harganya juga apa ya, belum puncaknya lah, yang jelas masih di bawah kalau sekarang. Cuman kalau pembibitan jantan betina itu kayaknya nggak ada naik turunnya ya, ibaratnya naik turunnya itu tipis, nggak berpengaruh bener, ibaratnya setiap hari orang membutuhkan gitu. Kalau daging ya bisa bilang setiap hari. Puncaknya pas Idul Fitri kalau daging kambing betina daging. Cuman kalau sekarang kayaknya nggak ada murah ya. Soalnya sekarang juga jarang kambing itu ibaratnya apa ya? Kebanyakan dipotong jadi adaptasinya apa? Perkembangannya itu kan lambat. Kambing betina itu kan paling nggak kalau indukan dipotong itu jadi indukan paling nggak 2 tahun, 1,5 tahun minimal. Kalau dipotong nunggu yang kecil kan lama. Terus kelamaan banyak yang pemotongan apa betina, jadi kan lama-lama ini berkurang lah yang jelas. Terus ini Mas Aris, kalau ngomong cita rasa daging, iya, kambing jenis apa sih paling enak kalau dipotong itu dagingnya? Ya saya udah pernah sih kalau makan daging kambing bur ya udah pernah, kambing PE udah pernah, domba ya udah pernah. Ya kalau pribadi sih pasti kalau enak ya pasti kambing bur kalau dibilang gitu, nggak banyak lemaknya, terus kalau apa dagingnya pasti banyak, tebel. Ya kalau kambing Jawa Randu, kambing PI ya sama lah umum rasanya gitu. Kalau PI Jawa Randu kalau menurut saya dagingnya sama aja, cuman kalau domba sama bur itu beda-beda gitu. Apa bedanya daging domba? Domba itu lunak, cuman kalau menurut saya itu apa ya, kayak banyak lemaknya gitu loh. Kalau di satean umumnya Jawa Randu atau bur atau PE atau Jawa domba? Randu pasti. Kalau bur itu sekarang belum ada yang jual daging istilahnya. Kalau nggak ada yang pas sakit itu. Kemarin saya barusan motong ini apa? Lihat gitu, maksudnya kambing kawan saya cross bur, itu bukan bur beneran, cross bur kayak yang putih kayak gini. Itu dipotong dagingnya itu induan keluar 15,5 kilo. Terus ini Mas Haris, enaknya itu jual kambing itu dengan harga murah atau dengan harga mahal? Enaknya dengan harga mahal, musim mahal gitu. Kalau harga itu kita jual mahal, itu kebutuhan pasti masih banyak peminat, banyak pembeli. Tapi kalau ketika kambing itu banjir, di pasar banjir, di peternak banyak yang jual, harga murah, jualnya kita pun susah. Kalau harga mahal itu rebutan, ibaratnya ada barang cepet lah jadi uang gitu. Secara kalkulasi kalau pedagang lebih baik jual banyak tapi murah atau lebih baik jual sedikit tapi mahal? Lebih baik jual sedikit tapi mahal. Alasannya? Ya kalau banyak, kalau untungnya sedikit juga kan ya nggak ketemu Mas misalnya. Tapi kalau jual banyak tapi murah itu pasti nggak apa ya, kalau musim murah itu nggak jarang bisa jual banyak. Kalau pas musim mahal malah bisa jual banyak. Kalau murah itu pasti kambing sepi. Terus lagi Mas Haris, milih jual jarak jauh apa jarak dekat? Kelas lokal atau kelas antar kabupaten? Kalau saya ya lokal aja lah, nggak mampu kalau ke kabupaten. Terus lagi Mas Haris, apa yang terpenting saat negosiasi beli harga? Ya yang terpenting terbuka sama terbuka Mas, jadi nggak ada apa ya yang dikecewakan. Kalau misalnya saya juga pernah sih ya sering lah jual online gitu kan, lewat WA, lewat ini itu kan. Cuman kalau emang jaraknya itu masih deket, saya persilahkan untuk lihat langsung. Cuman kalau memang jaraknya jauh dan si pembeli udah percaya apa gimana ya, yang penting saya bilang barang ini apa adanya gitu, maksudnya besarnya. Kadang di video ada yang modus di zoom misalnya, jadi ketika kita beli itu lihat besar, ketika barang sampai kecil kan kecewa. Terus kedua, barang itu kadang ada yang cacat, cuman nggak dibilang, nggak terbuka, akhirnya si pembeli kecewa. Jadi kalau udah kecewa itu pasti nggak beli lagi. Cuman kalau kita mending dipahitkan lah, misalnya kambing ini bobotnya sebenarnya 25, kalau ditanya berapa Mas bobotnya,
mending kita jawab di bawahnya aja. Jadi kalau emang kambingnya itu lebih besar kan bonus buat si pembeli. Tapi kalau kambingnya berapa mas? Bobotnya 50, tapi kalau kenyataannya cuma 40 kan pasti kecewa mas. Gitu. Terus gini lagi Mas Aris, yang terakhir poin terpenting juga, enak jual sama orang dekat atau di pasar atau dengan orang lain? Kalau jujur gini ya, beda-beda kalau saya mas. Saya kalau emang itu nggak harus jauh, nggak harus dekat sih sebenarnya. Kalau itu ibaratnya orang udah nggak orangnya sendiri lah ibaratnya kan, peternak gitu, maksudnya peternak, ibaratnya kawan gitu, mau jauh mau dekat. Kalau emang udah kayak saudara kayak kawan itu enak dijual di apa namanya, di situ lah ibaratnya kayak kelasnya peternak, meskipun jauh dekat. Kalau masih di sini, jadi kita kadang masih bisa kesempatan apa ya, beli lagi gitu. Kita ibaratnya tanam bibit, nanti kita masih diberi kesempatan buat ini. Mas Aris, ini lagi, enak kandang bagus atau kandang yang biasa aja? Itu mah tergantung kemampuan mas. Tergantung kemampuan. Kalau misalnya kalau saya mampu, saya bikin kandang yang bagus, cuman kemampuannya masih kayak gini. Breeding atau penggemukan enaknya? Kalau saya breeding dari dulu. Kalau saya gini, breeding. Kita breeding kan berarti kita ciptain bibit. Jadi kalau saya minat penggemukan, saya nggak beli bibit. Yang saya saya penggemukan itu bibit dari kandang. Jadi ya bagus enggak itu ya pasti pilihan saya gitu. Ibaratnya kan induk sama pejantannya pasti pilihan saya. Pasti ya tahulah gitu ibaratnya itu jenisnya bagus apa enggak gitu. Pesan terpenting untuk pemirsa, untuk caranya agar supayanya jual itu ya tidak merugikan, beli juga tidak merugikan, ternak itu yang menguntungkan, kandang itu yang seperti apa, gimana nasihatnya? Terus kemudian jangan, bagaimana tidak menciptakan ketakutan dalam berternak? Oh iya ya. Yang penting yang pertama ya belajar cara merawat dulu, yang paling penting. Terus kedua cara memilih bibit, terus cara kita belilah ibaratnya kalau masih pemula kan. Kadang kalau kebanyakan gini mas, peternak pemula itu rugi biasanya ini ya. Gini, jadi misalnya dia kan masih awam nih, belum tahu peternakan, jadi belum tahu kambing itu jenisnya bagus apa enggak, terus apa namanya, prospeknya itu kedepannya gimana. Itu kadang gini, kita beli kambing besar misalnya berapa gitu. Nah ketika kita mau jual sama si pembeli tadi, jangankan kita untung, suruh balikin modal juga kadang nggak mau. Banyak itu terjadi mas, banyak peternak pemula kecewa. Misal nih, ini barusan saja ada orang lah yang ngalamin, mas saya barusan beli ibaratnya bur berapa mas, 7 juta gitu. Nah aku tak coba lihat barangnya, ternyata barangnya itu belum bisa dikatakan bur lah, masih turunan. Jadi sebenarnya kalau bur harga segitu murah, cuman itu bukan bur, jadi ya itu pasti rugi. Nah yang jual suruh beli lagi pasti nggak mau, karena ya bisa dibilang ya mafia lah. Sekarang kan bur kan masih harganya masih melambung, jadi orang-orang banyak yang ini bukan bur tapi dibilang bur, terus si pembeli juga belum paham sebenarnya. Tapi kalau si pembeli itu paham bur itu yang gimana, sebenarnya enggak, ya sama aja lah kayak PE, kayak apa aja, kayak Jarawa Randu gitu. Nah kalau kita belinya terlalu mahal, intinya kan salah membeli, kita belum paham gitu. Res, yang terpenting untuk teman-teman semuanya, kalau pengen bebetan Jawa Randu itu yang bagus cari di siapa? Kalau kita mau cari yang skala banyak gitu kan, kalau cari 1-2 ya banyak lah, ke siapa aja bisa. Cuman kalau yang mungkin banyak, terus kayak misalnya bisa pengiriman pelayanan jarak jauh gitu kan, partai besar lah intinya, ya bisa ke mungkin Mas Budi, mungkin bisa, Mas Sukes juga bisa gitu kan. Kalau PE? Kalau PE di sini yang yang bagus, terus secara keilmuan juga. Secara keilmuan, secara teori, secara praktek bagus. Biasanya
Kalau saya Mas Holek gitu, Mas Holek Holek PE itu ya. Dulu saya waktu masih ternak PE ya sama Mas Holek gitulah, ibaratnya barengnya gitu kan. Berarti kalau Jawa Randu bisa ke Mas Sukis, bisa ke Mas Budi. Kalau PE enaknya sambil belajar ke Mas Holek. Cuman kalau PE saya saranin dulu, ya kayak Mas Holek juga saran gitulah, ibaratnya kami itu kalau PE yang penting pertama cara merawat gitu. Soalnya banyak orang itu cuman lihat hasil ending akhirnya, PE itu mahal, jualnya mahal, cuman dia nggak belajar bagaimana cara merawatnya. Termasuk jenis-jenisnya. Terus pertama PE itu kan banyak jenisnya. Kalau jenis yang PE kelas standar, PE kelas daging itu kan harganya pasti murah. Nah, tapi kalau kita belinya salah orang, PE biasa terus taunya itu PE yang mahal, yang kelas kontes, kita salah beli, kita positif rugi. Kita pahamin dulu jenis PE-nya itu PE apa, kontes apa, kontes seni atau pedaging, apa standar breeding. Terus perawatannya itu kan beda-beda. Kalau yang daging itu ya umum lah kayak kambing biasa. Cuman kalau yang seni itu ya sering dimandiin, nutrisinya juga beda, perawatannya juga beda. Kalau bur ke siapa yang kalau nyari? Kebur, nggak tahu ke siapa, susah orangnya, nggak tahu. Kalau di sini gimana? Di sini Ini sedikit, stok burnya berapa puluh nih? sedikit mas, paling tinggal 20-an. Breedingnya? Indukannya paling sekitar 15 kalau nggak salah. Oh gitu. Susah sini nyari bur ya? Susah. Susah ya. Itu yang ada F5 harga berapa? Itu bukan F5 itu. Itu full blood itu. Full blood berapa? Cuman itu kemarin beli ya. 30 juta. 30 juta. Itu pejantannya dan indukannya asli. Itu bapaknya pejantannya itu asli impor, induknya juga asli impor. 30 juta. 30 Umur juta. berapa itu? Umurnya kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun. Bobotnya berapa? Waktu itu pernah ditimbang 116. Oke, terima kasih Mas Aris. Sukses ternak burnya ya. Amin.